Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini Anda harus hati-hati. Anda sedang diincar oleh debt collector pinjol menjelang Lebaran. Ada dua dana yang mau mereka ambil dalam diri Anda tanpa kesadaran dari Anda semuanya, ya. Dana apa aja itu bang? Anda boleh simain video ini sampai habis dan jangan di skip juga. Dan buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di YouTube Solusi Hutang MB, jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di subscribe juga channel ini supaya channel ini makin berkembang. Karena saya ucapkan ribuan terima kasih banget buat teman-teman semuanya karena kekompakan, atas supportan dan dorongan dari Anda, channel ini menjadi berkembang berkat Anda semuanya. Jadi bukan Medi Broninya yang hebat, tapi teman-teman yang menonton channel inilah yang luar biasa. Makanya saya selalu ucapkan terima kasih. Dan ini kita peruntukkan untuk yang baru bertemu dengan channel ini, silahkan disupport dulu. Yo, hati-hati buat teman-teman semuanya. 6 April, 7 April, dan 8 April ada dua dana yang mau diincar debt collector dari tangan Anda. Ini Anda harus hati-hati banget gitu loh. Terutama teman-temanku semuanya yang serba ketakutan. Ini akan menjadi korban yang paling awal, akan menjadi orang yang urutan paling depan akan diambil oleh pinjaman online. Dana apa itu bang yang mau diambil? Oke, sama-sama kita pahami. Untuk pegawai negeri sendiri mungkin sejak awal bulan sudah menerima gaji. Kalau untuk karyawan swasta mungkin juga sudah menerima gaji plus THR semuanya. Dan inilah yang mau diincar oleh debt collector karena dia tahu ini awal bulan, ya. Mereka akan mendesak Anda sebisa mungkin. Bahkan tadi saya mendapatkan curhatan, uang yang seharusnya dibayarkan buat zakat fitrah itu harus dibayarkan dulu kepada hutang piutang. Ini uang zakat buat anak dia, ya, zakat fitrah. Tapi karena ada sebuah perjanjian dengan debt collector, karena keteledoran dia, ada debt collector yang menelpon, dia menjanjikan pembayarannya esok hari dan dia bingung harus ambil uang mana, sehingga uang zakat fitrah ini diambil. Dan ada juga tadi yang curhat sama saya melalui Instagram juga. Dia didesak kalau dia tidak melakukan pembayaran maka akan diturunkan debt collector sampai 15 orang ke lapangan dan akhirnya uang gaji plus THR dia bayarkan ke sana. Sekarang dia bingung, katanya saya sudah bingung bang, Lebaran sebentar lagi duit pun di tangan sudah nggak ada. Akhirnya ini menjadi bumerang yang sangat besar pada teman-teman semuanya. Inilah yang saya wanti-wanti buat Anda semuanya. Debt collector sudah tidak bekerja lagi per hari ini, tapi mereka selalu melakukan desakan kepada Anda sampai di rumah pun. Bahkan esok hari Minggu mereka tetap aja bekerja dan mereka tetap aja menghubungi Anda. Kenapa? Karena ini kerja mereka ini secara online. Mereka hanya bekerja, mau duduk di warung, lagi nongkrong, mau di rumah, dia tetap aja bisa menelpon dan menghubungi Anda. Jadi itu yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Dan kenapa tadi ada beberapa curhatan yang dia rela-rela, pertama uang zakat fitrah dia kasihkan untuk utang pinjol, habis itu uang THR plus gaji juga dibayarkan untuk utang pinjol, karena ketakutan yang dia alami tadi, karena ada sebuah kecemasan. Padahal saya selalu menyampaikan ini hati-hati, saya bilangin hati-hati ya buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, yang tidak mampu bayar, hati-hati. 5 April, 6 April, 7 April itu adalah proses yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena debt collector sedang mengejar target bonus pencapaian mereka untuk menghadapi Lebaran nanti. Tapi karena dari kita ini, Anda juga tahu, sama-sama tahu semuanya, apalah artinya media Solusi Hutang MB. Media saya ini masih kecil, tidak bisa menjangkau semua orang yang terjebak pinjol dalam nominal puluhan juta orang yang mengalami gagal bayar, yang mengalami tidak mampu bayar di pinjaman online. Tapi channel ini tidak mampu menjangkau semua itu, ya. Kenapa? Karena channel ini masih kecil. Makanya masih banyaklah terjadi proses gali lubang tutup lubang, pencicilan, perpanjangan, menggadaikan aset-aset itu masih berlangsung di luar sana. Makanya pinjol itu sangat sulit untuk dibasmi dan pinjol masih mengalami keuntungan yang sangat besar. Ya, belum lagi Anda yang telat bayar itu diklaim atau di cover oleh
asuransi. Jadi melalui video ini saya himbau buat teman-temanku semuanya atau saudaraku semuanya. Ini nggak beberapa hari lagi kita mendekati hari kemenangan loh, Lebaran Idul Fitri ya. Jadi selama 1 bulan kita berpuasa ini adalah hari kemenangan. Hari kemenangan ini kita sambut juga dengan cara yang gembira. Dengan mungkin kita juga membutuhkan uang yang juga lumayan besar juga ya kan, belum lagi untuk family nanti, belum lagi untuk anak-anak dan segala macam. Ini tolonglah dikondisikan. Jangan hanya tertumpu pada satu masalah, hutang pinjol belum dibayar. Oke. Hutang itu memang wajib dibayar. Harus kita bayar, tidak ada tidaknya. Tapi dilandasi ketidakmampuan, dilandasi ketidaksanggupan, itu nggak ada masalah. Anda abaikan dulu. Ini sudah jelas di depan mata. Ada lebaran yang mau menanti kita gitu loh. Ya, dan kita akan menuju ke sana. Sekarang kalau kita tidak ada persiapan sama sekali, otomatis lebih menakutkan menghadapi lebaran nanti tanpa uang daripada menghadapi debt collector. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh buktikan nanti. Takutan mana? Lebaran Idul Fitri Anda nggak pegang uang sama sekali, atau Anda didesak hari ini oleh debt collector? Isilah di kolom komentar dan Anda buktikan nanti ucapan saya mana yang paling menakutkan. Jadi buat teman-teman semuanya, saya harapkan tolong pemikiran teman-teman semuanya dikondisikan. Jangan dikit-dikit baper, jangan dikit-dikit kita ketakutan. Dan lagian ini banyak juga yang masih, mungkin orang-orang yang baru menemukan channel ini ya, tapi masih banyak yang menyimpang dari jawabannya. Contoh, kayak yang curhat hari tadi. Dia didesak oleh debt collector dan dia bisa menjanjikan pembayaran tanggal sekian, jam sekian. Itu sama aja Anda membangun jebakan terhadap diri Anda sendiri. Jadi kalau kita ingin berjanji dengan debt collector, jangan patokan harinya, jangan patokan tanggalnya. Cukup jawab, insya Allah saya akan usahakan secepat mungkin kalau memang Anda Muslim. Tapi kalau Anda non-Muslim, Anda bisa sampaikan saya akan usahakan secepat mungkin. Saya memang tidak bisa menjanjikan hari, tanggal, dan jamnya. Kalau Anda masih bisa menunggu, oke, nanti saya kabari. Tapi kalau Anda tidak bisa menunggu, sampaikan kepada perusahaan Anda bahwa saya mempersiapkan diri saya untuk menerima segala risiko yang diterapkan oleh perusahaan Anda. Udah selesai sampai di sana. Jadi kita nggak usah nambah yang begana lah, yang beginilah, cerita inilah, cerita itulah. Nggak usah kita tambah-tambah gitu loh. Jadi kalau seperti ini Anda pusing sendiri. Sampai dia curhat, "Bang, saya ini kemarin didatangi debt collector. Habis itu karena saya sudah panik banget, saya sudah nggak tahu lagi dan saya menjanjikan pembayarannya besok. Dan saya bingung, Bang, uangnya uang dari mana nih yang mau saya ambil?" Berarti Anda membangun jebakan sendiri buat diri Anda. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, mau Anda galbainya itu di pinjol legal, telat bayarnya itu di pinjol raksasa, mau dipinjol apapun, yang penting Anda nggak usah khawatir. Kan saya selalu himbau. Terkadang orang-orang yang kontra selalu komentar kayak gini, "Bang Medi enak ngomong, Bang, abang tidak mengalami langsung seperti apa yang kami rasakan." Kalau saya tidak mengalami langsung, mustahil saya ada 5 tahun di hadapan Anda hari ini. Ya, mustahil, ini hanya cerita saya saja. Ya, karena saya sudah mengalami langsung, makanya saya berani menyampaikan pendapat saya di hadapan Anda semuanya. Supaya apa? Supaya Anda tidak ikut hancur sesuai dengan pengalaman saya dulu. Itu tujuan saya. Capek saya gali lubang tutup lubang, capek saya memperpanjang dulunya. Yang saya takutin adalah jangan sampai orang tua saya tahu. Jangan sampai dia datang ke kampung karena orang tua saya orang terpandang juga dan orang disegani juga di dalam kampung itu. Jadi otomatis saya sebagai anak kalau ngutang di pinjol DC datang bikin malu. Itu dalam pemikiran saya. Sampai saya menjawab sendiri ketakutan itu, ternyata ketakutan itu hanyalah hasil drama dalam pemikiran saya. Fakta tidak ada sama sekali. Ya, bukan saya tidak melalui, bukan saya tidak tahu gimana gemetarnya ketika kita membaca chat WhatsApp. Ditambah situasi kita tidak punya uang sama sekali. Terasa, tapi hal yang harusnya kita lakukan supaya kita tidak terhanyut dalam suasana ini adalah kita tetap berpikir positif. Bagaimana kita berpikir untuk membangun diri kita untuk kedepannya. Kalau kita hanya menakut-nakuti diri kita dengan pola-pola yang seperti ini, yang terjadi adalah kelumpuhan finansial kita untuk kedepannya, kelumpuhan hidup kita untuk kedepannya. Akhirnya apa? Akibat dari ketakutan kita, kita hanya melamun di dalam kamar. Tidak berani keluar ruangan, malu ditengok orang banyak. Asumsi kita, orang satu kampung kita telah mengetahui kita punya hutang. Asumsi kita, orang tua sudah tahu kalau kita berhutang. Pemikiran kita, teman-teman, sudah tahu kalau kita berhutang. Padahal faktanya mereka tidak tahu sama sekali. Ya,
Akhirnya menyendiri, menyesali keadaan, merasa bersalah. Itu yang terjadi. Apa akibatnya lagi? Kerugian yang sangat pesat dari diri Anda. Ukuran Anda bekerja, Anda nggak jadi bekerja. Mau keluar rumah aja udah takut. Ukuran Anda mendapat rezeki, nggak jadi mendapat rezeki. Ya, soalnya Anda bertemu kawan-kawan aja, Anda sudah minder duluan. Anda beranggapan kawan-kawan sudah tahu semuanya. Padahal nol. Ya, habis itu ukuran teman-teman mengajak Anda untuk bekerja, Anda sudah malas mengangkat telepon. Karena Anda sudah fobia dengan telepon Anda sendiri. Berarti banyak ruginya Anda kalau Anda tidak bisa memaksimalkan hal ini. Makanya saya himbau, mulai hari ini stop semuanya. Berpikir positif buat kedepannya. Bangunlah kepercayaan diri Anda, munculkan keberanian Anda. Galbay pinjol ini perkara biasa karena ini kita yang menciptakan. Insya Allah kita mampu untuk menghadapi ini semuanya. Yang penting jangan minder, jangan merasa bersalah, jangan terlalu lama menyesali keadaan. Ayo bangkit, bangun lagi, dan perbaiki semua kesalahan yang ada. Ya, dan kalau untuk teman-teman semuanya yang masih didesak sampai detik ini, kemarin saya sampaikan, ayo serentak kalian semuanya matikan nomor Anda, hapus WA Anda, hapus email Anda. Tapi serentak Anda lakukan itu, selamat Anda sampai nantinya. Tapi selagi ini masih ada, sumber masalahnya masih ada di tangan Anda, percaya, dalam waktu beberapa hari menjelang Lebaran, Anda akan dihancurkan dan dimiskinkan. Ya, terserah Anda mau pilih yang mana. Yang penting saya sudah menyarankan sama Anda, jangan terhanyut dalam suasana ini. Tapi kalau Anda ikutan juga dalam arus ini, berarti itu sudah takdir yang harus Anda terima. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.